Beberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Gubernur Bali Wayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut.
Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan presiden Ada ketua ya, semua mantan presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Sudah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasinya hadir, dan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani saya dengar juga akan hadir. Jokowi konfirmasi. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu hanya Mendagri atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan itu parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan dipilih, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong, Pak. Mendagri makanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri itu barak. Nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya, itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi dibedakan gitu, Pak? Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana tuh. Pak, bocoran ini dong, Pak. Materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa, Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya, materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto.
Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan Presiden juga ada ketua ya, semua mantan Presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Sudah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasi hadir. Dan Ketua DPR RI Puan Maharani, saya dengar juga Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi tadi kemungkinan besar. Itu hanya Mendagri atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan itu parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan defile, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong, Pak. Mendagri mau tanya, Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana, Pak? Di Barak. Di Barak mana, Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi dibedakan gitu, Pak. Baraknya ya Taruna yang Capratar. Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong, Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa, Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya, materinya saya yakin beliau akan
berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Dito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR,
Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan presiden juga ada ketua ya, semua mantan presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Udah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasi hadir, dan Ketua DPR RI Puan Maharani saya dengar juga. Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu hanya atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan defile, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong, Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri itu barak. Nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya, itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi Taruna gitu Pak? Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong, Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa, Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya, materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong.
Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan presiden ada ketua ya, semua mantan presiden. Bumega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Sudah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasi hadir, dan Ketua DPR RI Puan Maharani saya dengar juga. Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu hanya atau akan mengisi materi? Oh, enggak. Namanya ini kan itu parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan defile,
penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri itu barak, nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya, itu ada kamar mandi bersama gitu. Barak Taruna gitu Pak? Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya, materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Kira-kira. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil.
Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan presiden juga ada ketua ya, semua mantan presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Sudah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasinya hadir, dan Ketua DPR RI Puan Maharani saya dengar juga. Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu hanya atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan, defile, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong, Pak. Tadi mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak, nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tadi Taruna gitu Pak? Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong, Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa, Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya, materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya
lainnya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang
hadir juga Pak Jokowi sebenarnya. Itu para mantan presiden Ada ketua, ya, semua mantan presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Sudah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya, yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani, dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasinya hadir. Dan Ketua DPR RI Puan Maharani, saya dengar juga. Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu hanya Mendagri atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan itu parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan, defile, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti bermalamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri itu barak. Nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya, itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi dibedakan gitu, Pak? Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana tuh. Pak, bocoran ini dong Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya, materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto.
Rencananya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan presiden juga ada ketua ya, semua mantan presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Sudah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasinya hadir, dan Ketua DPR RI Puan Maharani saya dengar juga. Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu hanya Mendagri atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan itu parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan, defile, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong, Pak. Mendagri mau tanya, Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana, Pak? Di Barak. Di Barak mana, Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak, nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tadi dibedakan gitu, Pak. Baraknya ya Taruna yang Capratar. Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong, Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa, Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya materinya saya yakin beliau akan
berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Raka Buming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR,
Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan presiden juga ada ketua ya, semua mantan presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Sudah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasi hadir, dan Ketua DPR RI Puan Maharani, saya dengar juga Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu hanya hadir saja atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan itu parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacara ini adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan, defile, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong, Pak. Mendagri mau tanya, Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana, Pak? Di Barak. Di Barak mana, Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak, nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi dibedakan gitu, Pak. Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong, Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa, Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya, materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong.
Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan Presiden ada ketua ya, semua mantan Presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Sudah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya, yang diundang, yaitu Ketua MPR Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasi hadir, dan Ketua DPR RI Puan Maharani, saya dengar juga Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi tadi kemungkinan besar. Itu hanya hadir atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan, defile, penghormatan dan lain-lain
untuk menghormati bukan hanya presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malam bermalamnya di mana Pak? Di barak. Di barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak, nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi dibedakan gitu, Pak. Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang Tribuners sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Nanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil.
Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar ya. Itu para mantan Presiden ada ketua ya, semua mantan Presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Sudah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasinya hadir. Dan Ketua DPR RI Puan Maharani, saya dengar juga Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu hanya hadir atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan dipilih, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi dibedakan gitu, Pak. Baraknya ya taruna yang capratar, taruna yang baru pertama kali masuk gitu. Saya juga pernah ngalamin di sana tuh ya. Pak, bocoran ini dong Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Saya kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala
kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan Presiden ada ketua ya,
semua mantan Gubernur. Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Udah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasinya hadir. Dan kemudian Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, saya dengar juga Jokowi konfirmasi. saya mendapat informasi tadi kemungkinan besar. Itu hanya Pak Mendagri atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan itu parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan, defile, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong Pak. Pak Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri itu barak. Nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya, itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi Taruna gitu Pak? Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya, materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Saya kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto.
Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan Presiden juga ada ketua ya, semua mantan Presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Sudah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasinya hadir, dan Ketua DPR RI Puan Maharani saya dengar juga. Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi tadi kemungkinan besar. Itu hanya hadir atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan itu parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacara ini adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan defile, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khususnya kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi Taruna gitu Pak. Baraknya ya Taruna yang Capratar. Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya materinya saya yakin beliau akan
berbagi pengalaman beliau. Saya kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR,
Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan Presiden juga ada ketua ya. Semua mantan presiden. Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Udah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasinya hadir, dan Ketua DPR RI Puan Maharani, saya dengar juga Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi tadi kemungkinan besar. Itu hanya Mendagri atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan itu parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan, defile, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi dibedakan gitu, Pak. Baraknya ya Taruna yang Capratar. Taruna yang baru pertama kali masuk gitu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong.
pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan Presiden ada ketua ya, semua mantan Presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Udah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasi hadir, dan Ketua DPR RI Puan Maharani, saya dengar juga. Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu hanya hadir atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan itu parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacara ini adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan defile, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada termasuk
lebih khusus lah kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak, nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi dibedakan gitu, Pak? baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil.
Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan presiden diundang. Ada ketua ya, semua mantan presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Udah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasi hadir, dan Ketua DPR RI Puan Maharani, saya dengar juga Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu Pak Mendagri atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan, defile, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khususlah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong, Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malam bermalamnya di mana Pak? Di barak. Di barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri itu barak. Nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya, itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi Taruna gitu Pak? Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana tuh. Pak, bocoran ini dong, Pak. Materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa, Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya, materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Popres Gibran Raka Buming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya
pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang
hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan presiden Ada ketua, ya, semua mantan presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Sudah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasinya hadir. Dan Ketua DPR RI Puan Maharani, saya dengar juga Jokowi konfirmasi hadir. saya mendapat informasi tadi kemungkinan besar. Itu hanya hadir saja atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan dipilih, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti bermalamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak, nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi dibedakan gitu, Pak? Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya, materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang Tribuners sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto.
Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan Presiden ada ketua ya, semua mantan Presiden. Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Udah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya, yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasi hadir, dan Ketua DPR RI Puan Maharani, saya dengar juga. Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu hanya hadir atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan dipilih, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak, nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi dibedakan gitu, Pak. Baraknya ya taruna yang capratar, taruna yang baru pertama kali masuk gitu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya materinya saya yakin beliau akan
berbagi pengalaman beliau. Saya kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang Tribuners sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR,
Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan Presiden ada ketua ya, semua mantan presiden. Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Udah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya, yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani, dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasi hadir. Dan Ketua DPR RI Puan Maharani, saya dengar juga. Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu hanya hadir saja atau akan mengisi materi? Oh, enggak. Namanya ini kan parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacara ini adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan defile, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malam malamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak, nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi dibedakan gitu, Pak. Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk gitu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya, materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong.
Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Nanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan Presiden ada ketua ya, semua mantan Presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Udah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasi hadir, dan Ketua DPR RI Puan Maharani, saya dengar juga. Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu hanya hadir atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan dipilih,
penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong Pak. Mendagri mau tanya Pak, Pak kalau wakil kepala daerah ini nanti malam bermalamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak, nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi dibedakan gitu, Pak. Baraknya ya Taruna yang Capratar. Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang Tribuners sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Nanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil.
Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan Presiden ada ketua ya, semua mantan presiden. Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Udah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya, yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasi hadir, dan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, saya dengar juga. Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu hanya Mendagri atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan, defile, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana Pak? Di barak. Di barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak, nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi dibedakan gitu, Pak. Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala
daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang Tribuners sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan Presiden ada ketua ya, semua mantan Presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Udah.
Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya, yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani, dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasi hadir, dan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, saya dengar juga. Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu hanya hadir saja atau akan mengisi materi? Oh, enggak. Namanya ini kan parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan, defile, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malam malamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak, nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi dibedakan gitu, Pak. Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk gitu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Saya kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu.
Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya, soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan Presiden juga ada ketua ya, semua mantan Presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Sudah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasi hadir, dan Ketua DPR RI Puan Maharani, saya dengar juga. Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi tadi kemungkinan besar. Itu hanya hadir atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan itu parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan, defile, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong, Pak. Dari mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana Pak? Di barak. Di barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak, nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi dibedakan gitu, Pak. Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk gitu. Saya juga pernah ngalamin di sana tuh. Pak, bocoran ini dong, Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa, Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Saya kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong.
Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Dito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR,
Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan presiden juga ada ketua ya, semua mantan presiden. Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Udah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasinya hadir, dan Ketua DPR RI Puan Maharani saya dengar juga. Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu Pak Mendagri atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan itu parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan, defile, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong, Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak, nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi dibedakan gitu, Pak? Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong, Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa, Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya, materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong.
Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan Presiden juga ada ketua ya, semua mantan Presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Udah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasinya hadir, dan Ketua DPR RI Puan Maharani, saya dengar juga. Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu hanya Mendagri atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan defile,
penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khususlah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana Pak? Di barak. Di barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak, nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi Taruna gitu Pak? Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil.
Tito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan presiden juga ada ketua ya, semua mantan presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Udah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasinya hadir, dan Ketua DPR RI Puan Maharani saya dengar juga. Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu hanya Mendagri atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan itu parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan dipilih, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong, Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri dulu. Itu barak nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya. Itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi dibedakan gitu, Pak. Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana tuh. Pak, bocoran ini dong, Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa, Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya
lainnya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Itu menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang
hadir juga Pak Jokowi sebenarnya. Itu para mantan presiden Ada ketua, ya, semua mantan presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Sudah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasi hadir. Dan Ketua DPR RI Puan Maharani, saya dengar juga. Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu Pak Mendagri atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan itu parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan, defile, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri itu barak. Nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya, itu ada kamar mandi bersama gitu. Barak Tapi Taruna dibedakan gitu Pak? Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana tuh. Pak, bocoran ini dong Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya, materinya saya yakin beliau akan berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Popres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang, Tribuners, sebagai bentuk prihatin ya dengan kondisi internal di partai politiknya. Koster sendiri ketika ditanya awak media ini tidak mau menjelaskan bagaimana kondisi ini, apakah berkaitan soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ataupun tidak. Hanya saja Wayan Koster ini mengatakan Tribuners kalau partainya memang sangat mendorong kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk bisa mengikuti program dari Presiden Prabowo Subianto.
Rencananya, Wayan Koster kemudian memastikan Tribuners bahwa nanti pihaknya akan mengikuti retreat kepala daerah pada gelombang kedua. Kegiatan ini dinilai bisa membangun sinergitas baik ya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah lainnya seperti itu. Rencananya memang akan ada retreat gelombang kedua, Tribuners. Ini juga berkaitan soal kepala daerah masih menjalani persidangan di MK begitu ya soal polemik atau pelaporan-pelaporan yang berkaitan soal Pilkada 2024. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang dijadwalkan untuk menghadiri parade senja dalam rangkaian pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Kamis 27 Februari sore. Parade tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. SBY akan memberikan materi kepada para kepala daerah yang ikut retreat di Akmil. Dito menyampaikan parade senja merupakan bagian dari penghormatan kepada para tamu yang hadir serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Parade ini akan menampilkan berbagai atraksi mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defil pasukan. Semua kepala daerah yang mengikuti retreat juga akan turut serta sebagai tamu dalam acara tersebut. Setelah parade, agenda akan dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Hussein Akmil. Suasana makan malam ini diperkirakan berlangsung santai dengan hiburan musik sebagai ajang keakraban sekaligus farewell dinner. Parade senja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR, Ketua DPD RI, dan Ketua DPR RI. Selain itu, semua mantan presiden juga diundang, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, Ketua Umum PDIP tersebut belum terkonfirmasi hadir. Keesokan harinya pada Jumat 28 Februari, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah. Kemungkinan besar semua menteri yang tidak memiliki agenda lain juga akan turut hadir dalam sesi tersebut. Senja nanti apakah akan dihadiri oleh Pak Presiden dan mantan Presiden, Pak? Yang saya dengar yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi saya dengar. Itu para mantan presiden juga ada ketua ya, semua mantan presiden. Bu Mega termasuk. Saya sampaikan suratnya. Sudah. Kemudian yang kepala lembaga ada 3 ya yang diundang, yaitu Ketua MPR Pak Ahmad Muzani dan juga konfirmasi hadir. Kemudian Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, saya dengar konfirmasinya hadir. Dan Ketua DPR RI Puan Maharani, saya dengar juga akan. Jokowi konfirmasi hadir. Saya mendapat informasi terakhir kemungkinan besar. Itu ada Mendagri atau akan mengisi materi? Enggak. Namanya ini kan parade senja itu kan semacam semi upacara. Inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden, di mana ada semacam gelar kegiatan parade, drum band, kemudian pasukan, defile, penghormatan dan lain-lain untuk menghormati bukan hanya Presiden juga, tapi kepada semua tamu yang ada, termasuk lebih khusus lah kepada wakil kepala daerah, sehingga ada timbul rasa kebanggaan. Pak, bocoran dong, Pak. Mendagri mau tanya Pak, kalau wakil kepala daerah ini nanti malamnya di mana Pak? Di Barak. Di Barak mana Pak? Saya lupa nama baraknya, itu di baraknya di bawah di tempat waktu kami dulu mendaftar ya, waktu masuk Akabri itu barak. Nanti satu barak itu kalau nggak salah 20 orang ya, itu ada kamar mandi bersama gitu. Tapi dibedakan gitu, Pak. Baraknya ya Taruna yang Capratar, Taruna yang baru pertama kali masuk itu. Saya juga pernah ngalamin di sana dulu. Pak, bocoran ini dong, Pak, materi yang akan disampaikan oleh Pak SBY nanti seperti apa, Pak? Saya kurang tahu ya, karena beliau kan luas sekali pengetahuan dan pengalamannya. Ya materinya saya yakin beliau akan
berbagi pengalaman beliau. Kira gitu. Jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Pengakuan Gubernur Bali Iwayan Koster yang akhirnya buka suara soal alasannya memilih menunda mengikuti masa orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wayan Koster sendiri bilang dirinya mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menunda retreat di Magelang Tribuners sebagai bentuk prihatin ya dengan